yang katanya kemarin cari aja kerjaan yang nggak butuh ijazah, sampai seperti itu dari seorang dosen bilang seperti itu. Jadi ketika saya minta yang asli dan itu sudah diminta oleh kepala sekolah saya untuk dimasukkan ke Dapodik, itu dipersulit Pak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Z tadi. Loh, kami ini loh mahasiswa yang harusnya ditempatkan, bukan mahasiswa yang ibaratnya kayak pengemis gak sih kayak gitu tuh. Mohon izin melaporkan, saya alumni dari STKIP Al-Hikmah Surabaya Bapak, yang mana Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Al-Hikmah. Saya ingin melaporkan terkait kasus penahanan ijazah terhadap ratusan mahasiswa dari angkatan 2014 hingga 2020. Jadi yang mana pada awalnya kami dari angkatan 2014 hingga tahun 2020 merupakan mahasiswa beasiswa Bapak full 100%, yang memang waktu itu kampus hanya membuka jalur beasiswa saja. Dan waktu di awal itu kami diminta untuk tanda tangan kontrak. Ketika kami lulus nanti sebagai syarat mendapatkan beasiswa, kami harus melakukan masa pengabdian selama 2 tahun di Sekolah Mitra Al-Hikmah. Namun nyatanya ketika kami sedang running kuliah Bapak, di pertengahan kuliah waktu itu saya di tahun 2019, saya kebetulan angkatan 2018. Di tahun 2019 tiba-tiba kontrak dirubah secara sepihak Bapak, yang mana pengabdian yang seharusnya 2 tahun dirubah menjadi 6 tahun. Terus setelah itu bahkan beberapa mahasiswa yang sudah melakukan pengabdian 2 tahun pun, yang sedang melakukan pengabdian 2 tahun pun tidak diberikan ijazahnya, yang mana keputusan sejauh ini masih tetap 6 tahun, sedangkan di kontrak kami masih tertulis 2 tahun Bapak. Itu tapi sudah lulus semua? Sudah wisuda. Oh, sudah wisuda semua ya? Oke, terus ini bentar. Itu berapa orang? 75? Iya, kalau yang mengisi Google Form 75. Nanti kita akan mediasi tidak ke sana ya. Siap Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kedan hormat Bapak Ketua STKIP Pak Zen dan seluruh para dosen dan pengajar yang ada di sini dan pagi hari ini. Kedan hormat saudara-saudara yang telah dan pernah mengadu ke rumah aspirasi. Maka pada pagi hari ini yaitu kita mediasi untuk cari jalan keluar di mana yang terbaik nantinya seperti apa. Karena kalau kemarin kita cuma menerima dari pengaduan saja sepihak, makanya tidak adil kalau kita tidak datang ke sini supaya nanti kita bisa memberikan suatu klarifikasi dan 2 arah komunikasi ini bisa dipertemukan dalam satu titik. Oleh karena itu, monggo dari juru bicara pelapor untuk memberikan suatu keterangan secara jujur, baik dan singkat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Armuji, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Naibda, selaku perwakilan juga dari teman-teman, dan perlu digarisbawahi juga Ustadz-Ustazah dosen di STKIP Al-Hikmah Surabaya bahwa kegiatan audiensi ini tidak diinisiasikan karena 1 atau 2 pihak ya, namun ini merupakan dari hasil survei aspirasi kami yang sudah kami himpun di semua mahasiswa yang sudah lulus dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi ini tidak ada atas nama perseorangan, namun atas nama alumni STKIP Al-Hikmah Surabaya. Baik, mohon izin menjelaskan kronologi terjadinya polemik ini Bapak Armuji. Jadi pada awalnya kami dari angkatan 2014 hingga 2020 merupakan mahasiswa beasiswa Bapak, ya, yang mana beasiswa 100% dari pendidikan maupun asrama juga. Dan kami juga menjalani serangkaian seleksi secara fair, secara normal juga, dan alhamdulillah ketika kami diputuskan lulus, kami diminta untuk tanda tangan kontrak Bapak. Yang mana poin yang sangat kami highlight hingga sekarang itu adalah ketika kami sudah lulus nanti, kami harus melaksanakan pengabdian selama 2 tahun sesuai kontrak awalnya seperti itu. Namun qadarullah di pertengahan jalan, terkhusus ketika di tahun 2019, tiba-tiba kontrak dirubah secara sepihak, yang mana sebelumnya 2 tahun menjadi 6 tahun pengabdian Bapak.
dan perubahan itu tidak melibatkan sama sekali dengan pihak mahasiswa dan hanya diumumkan melalui majalah dinding mading di depan PU Bapak, saya masih ingat. Dan sehingga banyak mahasiswa pada saat itu low motivation, banyak yang kehilangan arah, banyak yang merasa waduh masa depanku gimana ini kok tiba-tiba berubah di tengah jalan. Sehingga pada saat itu banyak dari teman-teman kami yang memutuskan untuk putus kuliah Bapak, mengingat regulasi yang tidak jelas, dan juga banyak juga yang molor kuliah nambah semester Bapak. Namun ada beberapa mahasiswa juga yang memilih tetap melanjutkan pendidikan, mengingat jika kami keluar selama program beasiswa, kami akan didenda Bapak. Info terakhir yang kami tangkap per semesternya 15 juta. Monggo nanti bisa dibantu dari rekan-rekan dosen, dibantu memberikan klarifikasi juga. Dan setelah itu kami melanjutkan perkuliahan seperti biasa hingga akhirnya kami lulus dengan berbagai macam tahun kelulusan berbeda-beda karena ada yang tepat waktu, ada yang molor juga. Dan kami juga menerima laporan dari angkatan 1, angkatan 2 yang mana mereka juga sudah melakukan pengabdian Bapak selama 2 tahun. Namun faktanya ketika angkatan 1 dan angkatan 2 meminta haknya untuk diberikan ijazah, mereka tidak dikasihkan dengan alasan harus menambah pengabdiannya menjadi 6 tahun. Faktanya seperti itu. Sehingga pada kesimpulannya hingga saat ini semua mahasiswa yang sudah pengabdian 2 tahun maupun belum pengabdian belum mendapatkan ijazah fisik. Itu yang kami beratkan. Dan yang kami beratkan lagi Bapak Armuji terkait regulasi adanya penyaluran dana dari sekolah mitra ke kampus Bapak, yang mana setiap tahunnya 10 juta yang harus disetorkan ke kampus. Dan bayangkan 10 juta dikali 6 tahun Bapak, jadi kurang lebih ada 60 juta yang disetorkan oleh sekolah mitra ke kampus untuk ibaratnya kasarannya membayar mahasiswa pengabdian di sekolahnya. Nah di situ timbullah polemik kesan bahwa kita ini beasiswa, kita ini kan lulus karena kemampuan kita juga. Lantas kenapa kita masih dimintain biaya kontribusi dari sekolah mitra ke kampus? Seolah-olah beasiswa itu seperti hutang Bapak yang harus kita kembalikan ketika kita mengabdi. Oke lah kalau misalnya kembali 2 tahun kita masih legowo. Cuman ternyata perubahan itu sepihak 6 tahun gitu. Dan di sisi lain dari Alikma meminta kita untuk pengabdian. Namun faktanya 50% dari mahasiswa lulusan STKIP Alikma belum ditempatkan di tempat pengabdian Bapak. Dan secara otomatis mereka juga belum mendapatkan ijazahnya dan tertahan sampai sekarang. Alhasil banyak dari kami yang sekarang bekerja freelance, membuka bisnis sendiri, membuka les privat sendiri. Bagaimana caranya kita bisa survive di tengah-tengah teman-teman yang umurnya sudah semakin bertambah juga Bapak, golden age-nya sudah hampir habis, yang mana rata-rata sekarang kita sudah berumur 27, 28, yang mana sekarang kan batasan kerja itu rata-rata maksimal kadang 25 tahun seperti itu Bapak. Jadi sangat kami sayangkan seperti ini. Terus di sisi lain kemarin juga kami sempat melakukan beberapa kali mengirim teman-teman kami ke kampus untuk melakukan diskusi langsung dengan pimpinan, namun nyatanya responnya masih sama, tetap pengabdian 6 tahun, tidak ada perubahan apapun. Dan gongnya sampai di bulan Juli kemarin salah satu Ustazah Indra sebagai ketua lembaga penjaminan mutu, beliau memberikan link survei untuk menghimpun aspirasi teman-teman mahasiswa, namun dari situ hasilnya juga sama Bapak Armuji. Sehingga kami dan juga beberapa kami juga meminta kampus untuk memfasilitasi kami untuk diskusi terbuka seperti ini, namun tidak pernah terrealisasi. Hingga akhirnya pada akhirnya kami mewujudkan jalan ini ikhtiar bersama teman-teman. Ayo kita berjalan bersama, insya Allah niat baik akan menghasilkan kebaikan pula. Karena pada di awal tahun teman kami juga ada yang sempat mengambil langkah memviralkan caci melalui Instagram, namun faktanya teman kami dipanggil dari pihak kampus. Ibaratnya dinasehatilah, kita disuruh tabayun, disuruh berprasangka baik dulu. Namun sampai kapan? Kita sudah 7 tahun caci mendapatkan keputusan yang tidak yang berubah secara sepihak seperti ini. Banyak teman kami yang putus kuliah sekarang menjadi cleaning service, menjadi tukang pentol, retail, bisnis sana sini serabutan Cakji. Jadi sungguh kami sebagai teman-teman angkatan di sini, teman-teman kampus memiliki beban moral, karena notabene teman-teman beasiswa di sini kebanyakan orang menengah ke bawah Cakji, yatim piatu, broken home.
Itu faktanya yang ada di lapangan. Dan yang kami sayangkan kembali, kemarin sempat adanya pembagian scan ijazah asli, namun itu tidak merata, yang mana hanya beberapa mahasiswa yang diberikan saja, dan itu tidak adil. Sehingga kami tanyakan, Bu, kenapa kok yang lain dapat, kita tidak dapat? Dari kampus hanya berdalih kita kecolongan, Mas. Nah, itu kan suatu alasan yang tidak dipertanggungjawabkan ya, Kak Ji ya. Jadi harapannya kedepannya saya lihat di sini, kami lihat ya, bukan saya, kami lihat di sini dari pihak STKIP A5 sudah tidak bisa melakukan kewajibannya yang tertuang di surat kontrak. Jadi sudah seharusnya surat ini gugur dan kita diberikan haknya untuk mendapatkan ijazahnya masing-masing, karena dari angkatan 1 hingga angkatan 2020 ini belum ada yang mendapatkan ijazahnya sama sekali, Cak Ji. Seperti itu. Terima kasih. Mohon arahan. Terima kasih. Tadi lupa, tolong disebutkan nama, semua memperkenalkan nama dan asal usulnya dari daerah mana. Mau silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Naida Sudiro, biasanya dipanggil Naida. Saya asal dari Surabaya, tepatnya di Perumahan Gunung Sari Indah, Blok Delta 4. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, masuk 2018 dan lulus di tahun ini 2025. Perkenalkan, nama saya Agil Arif Nugraha, asal dari Tuban, tahun masuk 2015, lulus tahun 2020, Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tadi sudah memperkenalkan dan menjelaskan satu persatu. Mungkin juga yang nggak ikut datang ke sini masih banyak, nggak apa-apa. Dari juru bicara tadi Mas Aida ya namanya, Mas Aida. Tadi sudah didengarkan Pak Ketua dan para dosen yang hadir pada pagi hari ini. Monggo apa yang telah diuraikan satu persatu, pokok-pokok permasalahan ini sudah sangat gamblang. Monggo saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Armuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, ini anak-anak kami Pak Armuji, karena kami berinteraksi enggak waktu sebentar, 4 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih. Ya, hari ini kita akan menyelesaikan, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Karena banyak berarti saya harus satu-satu. Ngapunten ya. Apa perlu saya kenalkan? Oh ya, biar jelas ya. Saya ketua saat ini, jadi ketua STKIP baru, jadi belum genap 1 tahun. Saya melanjutkan dari sebelumnya. Kemudian samping ini ada wakil ketua 1, beliau Pak Safi'i, backgroundnya bahasa Inggris. Wakil ketua 1 itu bidang akademik sama kemahasiswaan. Samping beliau Pak Lutfi itu background matematik, beliau bagian sarana dan keuangan. Samping beliau Pak Anang, Surabaya asli nih Pak, Surabaya asli, bahasa Inggris, Kaprodi, ketua program studi. Samping beliau Ustadz Adi, Kaprodi, pendidikan bahasa Indonesia. Yang sampingnya Ustadz Faiz, Kaprodi, pendidikan fisika. Ya, sampingnya Ustadz Anggit, ketua LPPG, jadi bagian membentuk gurunya di situ. Yang samping yang putri ini Ustazah Putri, beliau ketua program studi pendidikan sekolah dasar. Oke, gitu ya. Baik, para teman-teman sekalian, saya mohon diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan ini. Yang pertama, saya mulai dari pernyataan terakhir Ustadz Naida yang bahwa semua mahasiswa tidak menerima ijazah S1 yang asli gitu ya, nggak terima. Itu ya pernyataan. Saya jawab dulu dari sini. Tolong diambilkan yang itu. Bukti, saya tunjukkan bahwa mahasiswa mengambil ijazah asli tanggal berapa, siapa yang menerima, ada stempelnya. Oke, boleh dilihat. Nah, ini contoh tanda terima ijazah asli, Pak. Ada tanggalnya, ada yang ambil siapa? Ini tanda dokumen. Betul. Asli dan transkrip aslinya. STKIP Al-Hikmah Surabaya, nomor ijazah 84202201 8000128 atas nama Artio Rizky Pratama.
Ini diambil tanggal 3 September 2024. Dan seterusnya. Bukti bahwa yang depan juga ini Pak, maaf ya, di sini juga ada. Nah, ini juga ya. Itu yang pertama sudah clear ya, bahwa ijazah itu diberikan bagi yang sudah kewajibannya tuntas, tidak ditahan, dan yang diberikan bukan legalisir, tapi ijazah asli fisik langsung. Ya, jelas ya. Apalagi mohon maaf yang reguler itu dikasihkan pas wisuda langsung, tidak nunggu seminggu setelah wisuda, sebulan enggak, pas wisuda ya. Ya, satu-satu ya. Itu ya. Jadi mahasiswa sudah terima, berarti posisi jasa tidak di kami berarti ya. Tidak, sudah diambil Pak ya, tidak diambil. Itu ya yang pertama. Yang kedua tadi karena banyak ya, saya harus satu-satu, mohon sabar sebentar saya biar urut ya menyampaikannya. Yang kedua, pengabdian. Nah, pengabdian tadi diklaim dari 2 tahun kok berubah Pak jadi 6 tahun, gitu ya, tadi klaimnya betul ya. Baik, di pengabdian ini saya sudah ngomong juga ke Naida ya, bahwa pengabdian 2 tahun saya berpedoman pada kontrak, sampai sekarang nggak berubah 2 tahun. Waktu itu kan saya nggak punya kewenangan, sekarang saya jadi ketua Pak, bisa 2 tahun laksanakan sesuai itu di kontrak. Itu ya, jelas ya, tidak berubah. Hanya angkatan 1 saja yang dikumpulkan, kemudian diselesaikan diajak diskusi, yang masalah tadi jadi 6 itu ya, angkatan 1. Yang angkatan 15 nggak pernah diajak ngomong kan, nggak pernah diajak diskusi dan sebagainya. Artinya berlaku sesuai kontrak. Di kontrak itu detail jelas. Yang 2 tahun ya tetap 2 tahun, nggak akan berubah jadi 6 tahun sesuai kontrak. Yang harus hafal 10 juz ya 10 juz, nggak mungkin saya tambah 20 juz, enggak. Kalau 2 itu sudah dipenuhi kita kasihkan. Asal itu tadi ya, pengabdian 2 tahun dijalani, kemudian apa tadi, hafalan 10 juz sudah kita berikan. Nah, kebetulan sekarang saya jadi ketua Pak, jadi bisa putus ya. Dulu ya Pak punya wewenang. Oke ya, itu yang masalah pengabdian, betul ya. 2 item ya, ijazah, satunya tadi pengabdian. Yang item ketiga apa tadi? Oh, scan ijazah ya. Prinsipnya scan ijazah saya tidak menghambat orang untuk bekerja. Sehingga prosedurnya itu sudah beberapa diberikan itu, kalau ada permohonan dari kepala sekolah tempat dia ngajar, Pak mohon kami diberi scan ijazah karena untuk kepentingan dapodik loh kami berikan. Kalau nggak ada itu ya sulit, kalau nggak ada itu ya karena itu untuk kepentingan sekolah dapodik. Keporo nanti sudah saya kasih scan, ternyata dipakai yang lain-lain, itu urusan kita dengan Allah, itu saya nggak bisa ngontrol kalau itu. Yang penting ada dari surat resmi di sekolah karena kami membantu sekolah itu. Masalah scan ya. Jadi teman-teman kalau butuh silahkan ngajukan, tapi ya jangan dengan sekolah itu butuh memang ya. Nanti kami beri sehingga peruntukannya jelas. Nah, kalau sudah diberi terus sampai pakai lain itu kami nggak bisa ngontrol deh kalau itu. Pokoknya niat awalnya untuk dapodik gitu Pak ya. Itu ya. Yang apa tadi? Scan ya, scan. Terus ada dana katanya untuk kampus, betul Pak ya? Ada dana untuk kampus. Bayangkan 10 juta kali berapa tadi? 6 tahun, 60 per orang kali berapa itu? Gitu ya, betul ya? Saya punya data itu nanti bisa dibaca detail Pak. Kami itu mencarikan mitra teman-teman untuk mengajar itu, mohon maaf itu kami sangat hati-hati. Tidak semua sekolah itu kami pilih. Kenapa pesannya bapak-bapak itu, mbok yao nyarikan pengabdian, sing sekolah itu kira-kira kalau menggaji guru dari kamu itu, ya UMR lah. Sudah sampai mereka ngajar di sekolah, mohon maaf Pak, pikir kali gaji di bawah 1 juta terus nikah anaknya 2, lah ya apa itu pikirannya bapak-bapak. Dan kami maklum itu, sehingga kami mencarikan sekolah-sekolah yang ya lumayan lah gitu, agak besar ya, karena faktor itu tadi. Nah, untuk mencarikan pekerjaan juga nggak mudah kan, nggak semua sekolah bisa langsung terima begitu kan. Nah,
Yang kedua, alasan kedua, kami memastikan bahwa sekolah mitra itu adalah sekolah yang sefrekuensi dengan Al-Hikmah, artinya memang pure untuk pendidikan. Kami sangat takut kalau misalkan mahasiswa teman-teman ini mengabdi di sekolah yang mungkin punya aliran lain dan sebagainya. Setara dengan Al-Hikmah pokoknya itu. Sehingga dipilih itu. Nah, faktanya teman-teman sekalian, ini lengkap datanya. Mereka itu memberi sumbangsi ke kita itu bebas. Pertama harus nyumbang, setelah itu belas sampai 5 tahun nggak nyumbang. Ya nggak kita tarik ya nggak ada. Banyak kosongnya yang nyumbang daripada yang memberi itu. Anak saya nggak mampu Ustaz segitu separuh ya, monggo terserah. Jadi uang yang masuk kampus itu gak sebanding sama sekali jauh dengan beasiswa itu. Ini banyak yang kosong-kosong nggak mampu, intinya nggak mampu dan seterusnya. Jadi kalau hitungan teman-teman itu kan ideal, 1 orang 10 juta kali, faktanya jauh dari itu. Tapi kami tidak mengurangi jatah anak-anak mahasiswa yang ngajar di sekolah itu. Apa kalau yayasannya nyumbang ke kami sekian terus gajinya dikurangi? Enggak sama sekali, sampai mereka nggak nyumbang 0 rupiah. Ini contohnya nomor 1 ini dari mana? Seragen. Dari awal sampai sekarang sampai ijazah diberi belas enggak masuk ke kita. Ya enggak apa-apa, memang kemampuannya segitu. Enggak ada uangnya nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa mendedikasikan dirinya untuk itu. Kalau ada rezeki mau nyumbang ke kita ya monggo, kami enggak menolak. Jelas ya. Jadi dana untuk ke kampus itu ada tapi jauh dari yang kita hitung. Kita hitung jauh sekali, nggak imbang sama sekali maksudnya kalau dikalkulasi. Kan tadi kan Mas Neda kalkulasi 10 kali 6 maksudnya. Kalau kita kalkulasi biaya ini apa operasional waktu mereka studi Pak jauh. Jadi teman-teman mahasiswa ini beruntung ya, beruntung menurut saya itu karena kuliahnya gratis. Mulai KRS, KHS, UTS, UAS, bimbingan, seterusnya tidak ada sama sekali. Makan itu 3 kali, nggak pernah atau 2 hari terus nggak makan. Sebelum istirahat sudah ready Pak, sama kayak guru itu di situ. Terus tinggal di sini free, jadi listrik, air, PDAM sama wifi free. Bahkan beberapa itu dipinjemi laptop sampai lulus. Bukan 1 laptop untuk 2 orang, bukan. 1. Saking pinginnya serius supaya lulus tepat waktu. Ketika tidak sesuai dengan kontrak, harusnya lulus 4 tahun kok molor. Kami memaklumi itu. Tidak langsung memotong. Enggak sesuai kontrak ya, sudah. Maklum. Dan kami terus mencoba supaya sampai lulus bagaimanapun caranya. Bagaimana cara? Seperti Mas Neda, mohon maaf. Sampai kami itu kubu-kubuan kemarin 2 dosen kubu-kubuan. Situ gak iso iki ujian skripsi, waktunya sudah melewati. Satunya sakno Mas, bentar lagi DO loh, sudah semester 14. Kami memaklumi itu. Akhirnya dibuat karena kemanusiaan tidak apa-apa. Boleh ujian skripsi walaupun melewati batas. Diprotesi sama yang lain. Wah, itu karena untuk itu. Sehingga diikutkan juga yudisium, boleh silakan ikut yudisium, tidak apa-apa. Karena kami mikirnya anak-anak kita masuk dihambat itu, walaupun tertatih tidak apa-apa lah sampai. Oke ya, itu yang dana kampus tadi sudah clear ya, itu ya teman-teman. Terus apa lagi tadi? Sebentar ya. Mudah-mudahan saya bisa urut ya. Kalau nggak urut minimal apa sudah ini. Oke. Berikutnya. Ijazah SMA, betul. Ijazah SMA itu diberikan saat wisuda. Saat wisuda langsung diberikan ijazah SMA itu. Saat itu juga ya, karena yang kalau wisuda Pak, karena kalau beasiswa itu dapat legalisir gratis, saat transkripnya saat legalisirnya diberikan itu wisuda itu. Plus ijazah SMA. Nah kalau kebetulan tidak sampai tuntas, ya momen itu kan nggak ada, memang nggak ada ya. Silakan diambil saja itu, kami nggak menghambat. Itu penting janjian ya, janjian sama prodi. Ustaz ngambil ijazah, silakan. Kami nggak menghalangi itu kok, jenengan itu. Karena kebetulan saja belum sampai lulus ya, belum sampai tuntas. Ya, ijazah SMA. Apalagi tadi ya, oke, scan sudah. Nah, biaya per semester jika molor. Nah, beasiswa ini dirancang untuk 4 tahun, untuk 8 semester. Nah,
kalau mahasiswa itu molor, itu sesungguhnya biasanya habis jadi mahasiswa reguler. Kalau sudah selesai data 8 semester itu reguler. Nah, kami sudah memikirkan itu. Ini kasihan kalau dibebani, uang mereka beasiswa saja itu sudah ini kok ternyata ini. Akhirnya kami ada biaya, tapi itu pun tidak langsung besar. Misalkan 500.000 per semester. Nanti semakin tinggi semesternya, semakin tinggi. Kenapa? Biar segera lulus. Itu hanya faktor itu saja, biar segera lulus. Nah, faktanya Bapak Pak Armuji dan teman-teman sekalian, banyak mahasiswa juga tidak memenuhi itu. Ya. Tapi tetap kami yudisium. Karena di data negara itu kan ada batokan masa ya. Kalau sekian pasti di blok, sudah di DO itu. Jadi tetap kami yudisium. Nanti kalau ada rezeki silakan, kalau enggak ya ada itu. Jadi biaya itu setelah kelebihan masa studi itu memang di luar beasiswa. Faktanya sampai sekarang saya nggak bawa data kalau itu ya. Banyak mahasiswa yang tidak memenuhi itu tetap kami yudisium, kami wisuda, gitu ya. Apa lagi tadi? Sudah ya. Sudah sementara itu Pak ya. Nanti. Terima kasih Pak Ketua. Saudara-saudara sekalian, itu tadi penjelasan dari Ketua STKIP, dan tentunya apabila ada yang belum dan tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, tolong disampaikan. Jadi selain Maida, mungkin problemnya beda-beda, problemnya beda-beda, biar nanti persoalan itu clear. Jadi kalau saya mendengar dari apa yang dikatakan Pak Ketua, jadi ijazah SMA sing ditahan, siapa sing tekok Sumenep ta ini? Apa mau tekok ndi? Tekok Sidoarjo. Itu bisa diambil langsung ya. Nanti mumpung ketemu, mungkin bar Jumatan ini dino Jumat masalah ya. Jadi enggak ada kendala Pak ya, bisa diambil ya itu ya, bisa diambil. Itu clear sudah ya. Terus tadi yang masalah ijazah apa itu kuliah yang belum bisa diambil juga, bisa diambil juga Pak ya, bisa diambil kalau sudah memenuhi kontraknya maksudnya tadi. Monggo disampaikan kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas yang disampaikan sama Pak Ketua, silakan Maida atau mungkin yang lainnya ya, silakan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Cak Ji karena udah memfasilitasi ini, dan juga para dosen semuanya yang saya hormati. Kita tahu bahwa Al-Hikmah ini memang sangat dermawan ya sepertinya ya. Jadi memang memberikan beasiswa segitu banyaknya, terus menyekolahkan kita, memberi makan kita gitu. Saya sangat berterima kasih. Tapi ada beberapa poin yang tadi saya garis bawahi dari Ustadz Zen terutama. Sepertinya ada perubahan-perubahan yang memang kita tidak tahu gitu loh, tanpa ada announcement sama sekali gitu. Seperti waktu saya jadi mahasiswa di sini itu diinfokan bahwa pengabdian dirubah menjadi 6 tahun. Itu ditempel Pak. Jadi digeneralisir. Siapa tahu kalau misalkan itu cuma untuk angkatan 1 saja gitu loh Pak. Jadi tanpa ada info dari dosen, pimpinan atau apapun itu. Terus selanjutnya memang betul kalau misalkan kami boleh mendapatkan ijazah apabila tanggungan kami itu sudah terselesaikan. Contoh hafalan 10 juz, terus pengabdian dan sebagainya. Tapi apa kabar dengan teman-teman yang sudah lulus lama tapi tidak ada pemanggilan untuk pengabdian Pak? Gitu loh. Jadi saya memang pernah dipanggil untuk pengabdian Pak, tapi dengan rentan yang cukup lama dari saat saya lulus. Ketika waktu diminta itu saya sudah keterima ngajar di salah satu sekolahan di Sidoarjo. Apakah etis ketika saya baru masuk terus tiba-tiba disuruh keluar oleh pihak kampus untuk pengabdian di saat saya sudah menunggu sangat lama sekali untuk pengabdian, waktu pengabdian tersebut. Kemudian yang kedua, perihal scan ijazah ya Pak ya. Sebenarnya ini juga sedikit lucu sih. Pada saat saya meminta scan ijazah saya, itu saya
dipontang-panting, minta ke ustadz ini, minta ke ustadz itu gitu. Meskipun memang sekarang saya sudah diberikan ya Pak ya, dengan catatan saya harus berargumen keras dengan kaprodi saya gitu. Jadi pada saat itu saya lulus itu hanya diberikan legalisir ijazah dan juga ijazah SMA saya memang. Terus ketika saya sudah masuk SD, data saya mau dimasukkan ke Dapodik, tentu saya tidak bisa menggunakan legalisir ijazah saya untuk dimasukkan ke Dapodik. Akhirnya saya mintalah yang namanya scan ijazah asli atau PDF-nya, tapi diberikan scan ijazah legalisir, dan itu berulang kali. Contohnya seperti ini. Ini punya adik kelas saya pun juga dapat seperti ini. Jadi ketika saya minta yang asli dan itu sudah diminta oleh kepala sekolah saya untuk dimasukkan ke Dapodik, itu dipersulit Pak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zen tadi, sangat dipersulit, dan saya harus berargumen keras dengan kaprodi saya seperti itu. Dan terus memang tidak sedikit juga yang minta ijazah SMA itu, oh nggak bisa, kamu harus membayar dan sebagainya. Dan itu banyak sekali yang dikeluhkan oleh rekan-rekan saya seperti itu. Terus yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan kampus memaksa untuk kami, terutama yang lulusan udah lama itu untuk pengabdian, kira-kira kapan dan berapa lama seperti itu, dan apakah sudah dipikirkan dampaknya kepada tempat kerja kita yang sekarang? Karena Pak Cak Ji, sebelumnya pernah terucap dari kampus memang belum mendapatkan sekolah untuk tempat kita pengabdian, jadinya menyuruh mahasiswa itu, ya udah kamu cari sekolah, nanti sekolah mau suruh MOU dengan kampus ini. Loh, kami ini loh mahasiswa yang harusnya ditempatkan, bukan mahasiswa yang ibaratnya kayak pengemis gak sih kayak gitu tuh. Jadi kita harus nyari sekolahan buat MOU-an. Iya kalau misalkan sekolah tersebut mau gitu. Contoh saya sekolah di sekolah negeri saat ini, lah disuruh bayar 10 juta itu tadi loh Cak Ji. Apakah mereka juga mampu, sedangkan menggaji guru honorer itu dari dana BOS mayoritas. Jadi tolonglah pihak kampus itu difikirkan. Kadang juga seperti ini Cak Ji, pihak kampus selalu mengeluh kepada alumni, kok nggak ada yang daftar, kok nggak ada yang daftar PMB dan sebagainya, mana perannya alumni, kok nggak ada yang bantu. Loh, kami harus membantu seperti apa Ustadz? Dulu kami sudah membantu mencarikan banyak sekali mahasiswa, tapi di saat mahasiswa sudah di sini banyak yang merasa dikecewakan oleh semua kebijakan kampus. Itu yang membuat kami itu resah. Kebijakan diubah secara sepihak tanpa pengetahuan orang lain, mahasiswa lain, wali mahasiswa pun juga sama. Kalau misalkan saya mau bilang bahwa wali mahasiswa yang sudah keluar itu sangat kecewa dengan kami senior yang membawa mereka datang ke sini. Mungkin semua dosen nggak pernah tahu kalau misalkan kami yang membawa mahasiswa adik-adik kelas itu ke sini, kami kena marah juga. Nggak pernah tahu seperti itu. Dan terus Cak Ji, kami selaku alumni itu selalu dituntut untuk memperhatikan karir dosen daripada karir kami. Selalu dibilang, kamu kalau ngeviralkan di sosmed, apakah kamu nggak memikirkan karir dosenmu yang dulu memberikan ilmu dan sebagainya? Lah, lalu mereka memikirkan apa dari kami semua ini yang tidak memiliki ijazah, yang katanya kemarin cari aja kerjaan yang nggak butuh ijazah, yang tidak diperlukan ijazah, sampai seperti itu dari seorang dosen bilang seperti itu. Itu yang menginisiasi seluruh alumni sepakat untuk melaporkan ini. Sekarang dosen mana coba yang tega melihat beliau aja daftar untuk menjadi dosen di sini juga dimintain ijazah Pak. Kenapa alumni dipersulit juga seperti itu, malah omongnya seperti itu? Sudah laporkan saja. Laporkan, viralkan. Kalau kampus ini tutup ya sudah waktunya, semua rezeki sudah ada yang ngatur. Malah nantang. Kita jujur Pak Ji, saya itu meminta adanya audiensi seperti ini sudah lama, dan teman-teman juga angkatan 1, 2, 3, tapi tidak pernah yang namanya diadakan seperti ini.
Terakhir kemarin diminta untuk ngurus ngisi Google Form, baik ngisi Google Form, tapi nyatanya ya hasil rapatnya seperti apa, kegiatan rapatnya bagaimana tidak diinfokan. Kalau tidak ada yang tanya, seperti itu aja. Jadi tidak ada transparansi antara alumni dan juga dosen ini. Mereka sangat menuntut untuk membantu mencarikan. Kita sudah menawarkan win-win solution, tapi mereka tolak mentah-mentah. Padahal jujur kalau kita bilang alumni powernya juga banyak. Ada yang jadi influencer, education influencer dan sebagainya. Kita gampang untuk share tentang kampus ini. Tapi apakah kalau misalkan kita sudah nge-share itu apa yang kita dapatkan gitu loh? Apakah itu win-win solution? Ternyata hasilnya tidak sama sekali dan tidak merubah apapun itu. Malah justru kita tetap dipaksa untuk pengabdian yang dimana pengabdian itu nggak jelas kemananya. Tuh. Malah justru disuruh cari sekolahan untuk MOU dengan kampus ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Cak Ji, saya menyampaikan pengalaman pribadi saya. Ini saya menyebutkan permasalahan tentang scan ijazah. Ingin saya tegaskan. Di sini kan Kula punya pengalaman pribadi dengan pimpinan, Sajen selaku pimpinan saya pernah menghadap 3 kali perihal scan ijazah, bukan fisik Cak Ji, scan ijazah asli. Nah, kebutuhan saya untuk apa? Waktu itu saya benar-benar hopeless banget Cak Ji. Pertama kali saya menghadap ke pimpinan selaku ketua STKIP Sajen ini, saya bilang, Ustadz saya butuh scan ijazah. Untuk apa Mas? Untuk mengurus, kebetulan kedua orang tua saya kan waktu itu baru wafat, bapak dan ibu saya, karena waktu itu kan juga ASN kan Cak Ji. Jadi ketika itu saya butuh sekali scan ijazah karena selama kuliah saya juga dapat tunjangan yang namanya tunjangan anak, yaitu tunjangan anak. Ketika tunjangan anak itu saya dapatkan selama kuliah 4 tahun itu, karena untuk kebutuhan hidup saya harus melampirkan bukti di mana scan ijazah asli untuk bisa bisa lanjut lagi, dan juga untuk melaporkan kalau saya itu sudah selesai loh pendidikan seperti itu. Karena pengalaman saya trust isu ketika kedua orang tua saya meninggal, saya kena denda 60 juta dari birokrasi ASN Sana Taspen, karena hal itu membuat saya bergerak untuk yaudah saya ketika selesai kuliah saya harus melaporkan selesai kuliah dengan scan ijazah asli tersebut. Nah, nyatanya ketika saya minta jawaban dari Sajen ini sangat menurut saya sangat tersayat hati saya. Saya 3 kali dari Mojokerto ke sini riwa-riwi minta itu, ternyata tidak dikasih. Alasannya kenapa? Pertama, saya menemui karena kecolongan. Oke, mungkin karena khilaf atau gimana. Kedua, ketika saya wisuda, saya punya rekan wisuda saya, tapi dia dapat scan ijazah asli. Saya ada buktinya ini. Ini scan ijazah asli, tetapi di sini saya mendapatkan scan legalisir, Cak Ji. Nah, di sini saya tanyakan, kenapa kok dikasih tanda stempel ini? Bener scan asli, cuman berwarna gitu, cuman ada legalisir. Saya tanyakan kenapa, alasannya karena ya biar gak dicetak asli Mas gitu. Saya ada rekamannya. Saya di situ juga merekam bahwa Sajen menyampaikan statement seperti itu, dan perihal tersebut kemudian bilang gini juga, ya jangan kita yang diobrak-obrak Mas. Nah, kalau kita nggak diobrak-obrak, nasib saya seperti apa? Saya takut kena denda sampai puluhan juta. Bayangkan ya, misal saya mendapatkan tunjangan gaji bulannya 1.200.000 selama 4 tahun, bisa dikalikan dan saya mengganti total semua itu karena saya tidak melampirkan scan ijazah asli. Nah, kata saja ya jangan kita yang diobrak-obrak. Saya bingung harus bagaimana melapor. Saya 3 kali maju tetap hasilnya tidak dapat scan ijazah asli. Teman saya yang alasannya biar dapat sekolah ngajar, dia dapat scan aslinya. Saya bertanda tanya. Terus yang ketiga saya menemui saja katanya kecolongan lagi. Masa kecolongan sampai 3 kali? Nggak mungkin kan? Nah, seperti itu pengalaman saya. Jadi dilema saya seperti itu, dan kemudian saya kebetulan kan lolos ASN juga Kak Ji, dan di situ saya juga butuh scan ijazah asli. Untuk apa? Untuk saya melampirkan lapor diri ketika saya ke instansi tersebut. Nah, di situ ada keterangan kita melaporkan ijazah aslinya mana. Saya bingung juga. Saya seleksi sudah sampai lolos, tapi di situ ada kemungkinan saya lapor diri itu membutuhkan ijazah asli. Nah, gimana nasib saya terusan? Saya sudah karir awalnya yang saya sempat nganggur sampai berapa tahun, terus kemudian saya coba tes AS keterima P3K itu, terus habis itu saya butuh ijazah tidak dikasih. Kan apa ya Kak Ji? Kita kan saya kan
istilahnya tidak melenceng lah. Saya di sini juga pengen jadi guru, pengen berkarir jadi guru yang profesional dan berkarir jadi guru yang bisa bermanfaat. Tapi kok dipersulit seperti ini? Dari sarjana kan menyatakan kalau dapat scan seperti apa? Saya dapat scan yang legalisir bukan yang asli, seperti itu. Terima kasih. Maka lainnya itu loh. Baik, terima kasih. Yang ingin saya angkatan 19, nah dan di angkatan kami itu memang sudah berubah ke 6 tahun Pak sejak kontrak awal. Namun yang saya beratkan adalah begini, ya kalau 6 tahun itu setelah saya keluar dari STKIP saya langsung dapat pekerjaan. Nyatanya saya sampai sekarang 2 tahun ini masih pindah-pindah sekolah, bahkan saya harus ya kerja sampingan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal 6 tahun itu saya harus ngabdi selama 6 tahun, berarti kan totalnya 8 tahun saya harus menghabiskan usia saya, gitu kan. Dan 8 tahun nanti setelah itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maksudnya 8 tahun itu menghabiskan waktu sangat banyak sekali. Masa muda saya banyak sekali. Padahal saya masih ingin mengeksplor lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sayangkan adalah kenapa ketika ada lowongan pekerjaan dari Al-Hikmah, kok tidak ada yang memanggil kakak-kakak alumni gitu loh. Nah ini lowongan terbaru dari SMA. Mereka mintanya pendidikan minimal sarjana pendidikan PTN atau PTS dengan akreditasi A atau unggul. Nah sedangkan saya yang tahu akreditasi STKIP masih baik Pak, belum unggul. Nah ini kan sudah menggatekeeping gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya main gatekeeping. Jadi sehingga saya juga mau ngelamar pun nggak bisa masuk. Dan saya juga pernah ajukan lamaran ke SMP dan SMA Al-Hikmah, sama tidak diterima. Nah begitu. Jadi kenapa enggak seperti itu gitu loh, supaya minimal selesai gitu loh. Ada yang kepanggil lah, minimal dipanggil di anu sendiri. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Mohon maaf, tadi saya keberatan karena yang dibilang itu tidak sesuai, jadi karena katanya, saya kenapa bilang katanya, karena nggak ada informasi jadi kita hanya lewat informasi kanan kiri itu berbeda-beda, nggak ada yang stempel yang pas gitu jadi dulu itu yang saya tanyakan mungkin saya kurang tahu ya karena saya nggak lulus S1. Ijazah SMA itu asli emang boleh ditahan di tempat kuliah itu dan itu untuk apa sih sebenarnya, saya itu belum tahu sampai sekarang itu alasannya itu untuk apa. Itu tadi. Terus itu tadi yang dulu mungkin ini perlu tahu Cak Jing ya, yang awal itu dulu karena ibu saya dulu, orang tua saya itu sempat nggak tega lihat saya. Pertama itu di sini itu Cak Jing ya, saya kasih tahu yang datang pertama itu tanda tangan kontrak itu saya tidak diberitahu apa-apa awalnya itu. Jadi ketika saya itu diberikan tanda lulus bisa kuliah di sini itu nggak tahu tentang kontrak-kontrak itu. Jadi ketika hari pertama di sini itu langsung disodorkan kontrak dan disuruh tanda tangan, intinya banyak dulu. Saya nggak diberi apa-apa sekarang, jadi saya nggak bisa baca lagi itu isinya apa dulu. Jadi itu Cak mungkin Cak kalau jadi saya waktu itu kita sudah menyiapkan baju berapa itu nggak gratis itu Cak ya. Mungkin yang katakan tadi gratis makan itu saya nggak terima, kayak nggak kayak diungkit-ungkit lagi nggak sih makan kok. Mohon maaf nih. Jadi itu tadi Cak kita sudah menyiapkan, orang tua sudah menyetujui, tapi kita masa nggak mau tanda tangan kontrak. Jadi orang yang pinter pun nggak mungkin bisa datang langsung disuruh tanda tangan, kan gimana Cak Jing ya. Mungkin kalau sampai jadi saya mungkin ya mau nggak mau tanda tangan kontrak, mungkin nanti 2 hari 3 hari baru kepikiran itu Cak Jing, dan itu dipakai seterusnya sampai sekarang. Jadi informasi itu loh Cak Ji yang kurangnya itu. Jadi tadi yang Ustaz Zain, mohon maaf ya, itu tadi bilang diskusi sama saya, kok diskusi? Harusnya kan informasi yang diberikan, jadi menyeluruh, bukan diskusi ke masing-masing satu-satu. Jadi kenapa saya lepas di semester 3 itu alasannya ya itu tadi, karena beban pikiran saya itu berat, ke depannya itu gimana, karena saya
kuliah di sini tuh harapan saya besar Jaji. Ya sesuai STKIP jargonnya itu baik-baik ya, tapi ya nggak tahu Jaji. Terus beasiswa itu yang pertama nomor 1, tapi nggak sesuai yang saya harapkan. Jadi ya saya agak kecewa gitu Jaji. Sampai sekarang masih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Caji, ini satu tambahan lagi sedikit dari saya. Saya masih teringat ketika ini supaya lebih fair ya, Caji. Jadi ketika kami diseleksi, jadi kami itu mahasiswa memang dijanjikan untuk beasiswa full selama 4 tahun, kemudian mendapatkan berbagai macam fasilitas, laptop dipinjemin ya, kemudian makan minum 3 kali sehari, dan berbagai macam fasilitas pengembangan diri kami, dan alhamdulillah dampaknya begitu terasa khususnya kepada saya. Dan saya begitu teringat dalam salah satu sesi seleksi wawancara itu dengan Ustadz Zain, disaksikan juga ada Ustadz Zahri juga. Saya ditanya waktu itu, seleksinya seperti ini, Mas, nanti kalau kamu lulus, kamu ditempatkan di daerah 3T, terluar, terjauh gitu ya, dengan gaji apa adanya, apakah kamu mau? Saya langsung jawab, terlepas dari apakah memang alasan saya itu ingin supaya diterima di sini, saya menjawab saat itu, siap Ustadz, karena rezeki itu bukan hanya tentang gaji, saya siap digaji berapapun. Dan saya buktikan Ustadz, saya terinspirasi juga dengan salah satu angkatan pertama, saya memang ingin mewakafkan diri saya untuk pendidikan, dan saya buktikan, saya menikahi putri pemilik sekolah, dan saya juga sudah menyampaikan kepada beliau yang pemilik yayasan itu, mertua saya sendiri, ayah, kalau saya mau dapat ijazah asli, ayah harus menemui pihak kampus untuk mengadakan MOU. Dan memang karena infonya karena memang tidak ada informasi yang itu, dan memang secara fair memang Ustadz Anang selaku Kaprodi telah meminta kepada saya untuk Mas coba dihadirkan yayasannya ke sini untuk mengadakan MOU. Karena juga saya akhirnya mendengar katanya itu dengan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah mitra kepada Al-Hikmah. Akhirnya Cak Ji, jujur menurut saya akan tidak banyak sekolah yang mampu atau mau untuk menampung mahasiswa itu. Terutama ini misalkan kondisi saya sendiri mantunya pemilik sekolah. Bayangkan dengan mahasiswa lain yang belum mendapatkan panggilan pengabdian, sementara dia fresh graduate baru masuk diterima di sekolah swasta tersebut, masa mau menyuruh yayasannya untuk mengadakan MOU dengan kampus, dengan Al-Hikmah. Menurut saya cuma itu saja poin yang akan saya sampaikan. Dan ini apa? Oh, ini ada bukti kontrak MOU antara, saya bacakan Caji, ini antara STKIP Al-Hikmah dengan salah satu yayasan Bina Ihsan Mulia Kalibaru Banyuwangi, yang di sini juga menyebutkan bahwasanya pada poin pasal 5 hak dan kewajiban. Dalam pasal 5 butir 7, pihak kedua berkewajiban, pihak kedua itu yakni sekolah mitra, pihak kedua berkewajiban membayar kontribusi pengembangan beasiswa ke STKIP Al-Hikmah sebesar 10 juta per tahun selama 6 tahun untuk setiap guru dan atau pengasuh yang mulai dibayar sejak nota kesepahaman ini ditandatangani. Jadi tadi dari rekan-rekan tim ini juga sudah menyiapkan bukti bahwasanya memang ada yang biaya yang memang dari sekolah mitra diwajibkan untuk memberikan kepada kampus. Terima kasih Ci. Iya. Oh, kamu mantunya yang punya yayasan? Iya Ci. Sangari. Bukan yayasan sini, yayasan Sekolah Alam Cordova di Probolinggo. Oh, yang iya. Terima kasih. Jadi gini intinya Pak Ketua, anak-anak ini semuanya intinya supaya dari kekurangan apa itu yayasan Al-Hikmah ini, apa yang mereka pernah kuliah tadi disampaikan secara jelas dan gamblang, dan juga sudah bukti-buktinya, mereka juga nggak mungkin akan memberikan suatu argumentasi ngarang, kan begitu. Maka supaya tidak terlalu berlarut-larut, intinya teman-teman ini ijazahnya supaya dikasihkan, gitu aja. Intinya cuma itu aja sebenarnya, gitu. Karena kan ini sudah terlalu lama ya, sudah terlalu lama.
kalau nanti berlarut-larut akhirnya juga tidak bagus bagi Yayasan Pendidikan Al-Hikmah itu sendiri. Ya, intinya kan cuma itu supaya ijazahnya dikeluarkan gitu aja. Jadi ada yang sudah bekerja begini, ini sudah kerja liwar sulama. Makanya kalau itu memang dikabulkan, saya kira persoalan ini sudah clear dan selesai gitu loh, tidak berlarut-larut lagi. Gitu Pak. Betul. Baik, terima kasih. Saya sepakat, setuju. Jadi intinya teman-teman sekalian dan Bapak sekalian, kami bekerja berdasarkan kontrak. Antara nanti difotokopikan dilihat masih banyak itu, lengkap berdasarkan kontrak ya. Nah, yang disepakati bersama itu sudah ada di sisi semua. Prinsipnya di kontrak itu 2 tahun, bukan 6. Mas, karena posisi sekarang saya jadi ketua bisa memutus itu 2 tahun. Dulu nggak bisa, ya sudah tahun. Terus sudah tahfidz 10 juz. Bagi yang sudah memenuhi itu ambil sesuai kontrak. Nah, sekarang karena saya bisa punya pensi ya. Yang sudah memenuhi itu segera ya. Kita janjian dulu biar dibuatkan tanda terima ijazahnya itu. Bagi yang belum pengabdian, mari kita cari segera, nanti kita bantu teman-teman dosen, kita carikan. Tapi jangan sampai kejadian begini beberapa kali Pak, saya sampai ya nggak enak itu. Sudah dicarikan tempat pengabdian, tempatnya bagus menurut kami. 6 bulan menikah, diajak istrinya pulang, ya silang gitu aja. Kadang nggak memberitahu ke kami malu kadang dan tidak 1-2 gitu. Dicarikan terus pamit mending Ustadz saya mohon maaf gak bisa melanjutkan pengabdian ini, nanti mohon carikan ganti cik lumayan kalau gitu ya. Itu ya. Jadi jadi saya sepakat tidak berlarut-larut. Nah, kebetulan mumpung saya jadi ketua bisa memutuskan itu, maka berdasarkan kontrak yang dibuat bagi seluruh mahasiswa siapapun yang sudah 10 juz dan sudah ngabdi 2 tahun, silakan diambil. Ya nanti janjian jam berapa biar dibuatkan. Sudah clear itu ya? Yang itu belum? Apa? Bagaimana nasib mahasiswa atau alumni yang sudah keterima P3K atau menjadi ASN? Apakah Ustaz memikirkan itu, Ustaz? Padahal kita menunggu udah lama loh, tapi tiba-tiba keputusannya oke dirubah lagi jadi 2 tahun. Saya tahu bahwa dirubah lagi 2 tahun karena ada cacing ke sini, gitu loh. Kadang memang seperti itu, jangan selalu kalau ada media seperti itu dengan orang ketiga ngomongnya suka bagus-bagus gitu. Saya kurang setuju seperti itu. Lalu apakah dengan memikirkan bagaimana nasib-nasib alumni yang sudah bekerja menjadi ASN, P3K atau yang sudah bekerja di sekolah swasta lainnya? Bagaimana itu cara mengatasinya, Ustaz? Apakah kita harus keluar dari ASN? Ya susah juga, Ustaz. Iya betul. Dan bagaimana meneruskan ijazah itu? Bisa. Artinya kalau yang sudah bekerja, ya mereka mengabdi di situ. Itu termasuk pengabdian kan begitu. Jalan keluarnya begitu, gitu loh. Mereka sudah mengabdi dalam arti setelah mereka lulus dari kuliah di sini, mereka sudah ngabdi karena nunggunya sudah lama karena tidak ada panggilan-panggilan untuk dari kuliah ini. Solusinya saya kira gitu, Pak. Setuju. Mohon klarifikasinya bagaimana dengan scan ijazah kok bisa matematika, jujur ya saya punya bukti ini kok bisa dikasih scan asli, sedangkan saya kok kayak diangkat kirikan tidak mendapatkan scan asli. Itu kejadian nggak di saya saja, tapi teman-teman juga banyak nggak dapat scan asli, tapi ada yang dapat scan asli. Saya punya filenya yang asli, teman saya contohnya banyak, saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi saya punya buktinya. Scan asli saya gampang bisa lah diminta ya Pak ya. Sekarang bisa. Nggak sekarang ini kan sudah kita mediasi. Sekarang tempat kuliah di sini, yayasan dari Al-Hikmah ini sudah memberikan satu kelonggaran kalau minta untuk scan yang asli itu bisa Pak ya. Tanpa ada stempel untuk No, saya mintanya scan asli tanpa legalisir ini. Saya teman saya yang dapat asli, dia nggak ada legalisirnya. Iya. Dia kali gitu pakai legalisir ini. Kampus itu memperlakukan alumni itu berbeda-beda. Ada alumni yang memang kurang berkontribusi dengan kampus itu dapat yang asli. Saya dulu dapat yang kayak gini nih. Akhirnya saya bentrok sama kaprodi saya.
kok saya banyak berkontribusi di kampus, saya ikut pertukaran pelajar, saya ikut internship sampai ke Turki, saya malah dapat yang seperti itu. Akhirnya baru dikasih sama beliau. Jadi ini perbedaan perlakuan oleh dosen ke alumni itu sangat-sangat berbeda. Pun juga dengan penempatan pengabdian. Seperti itu. Nah kalau tadi Ustaz Zen bilang kalau misalkan harus pengabdian lagi 2 tahun, ya mohon maaf ya Ustaz, saya sudah bekerja cukup lama juga di SD, dan tahun ini insya Allah akan diangkat P3K. Kalau saya harus melepas itu, ya mohon maaf, lebih baik saya keluar dari SDK 45. Enggak, saya kira begini, ini sama-sama menjaga nama baik. Kalian sudah bekerja, mungkin sudah mempunyai keluarga, artinya menghidupi anak istri. Kalau sudah punya anak, kalau enggak mempunyai tanggungan istri, mereka sudah bekerja di sekolah yang mantap, artinya sudah mempunyai jaminan masa depan, kan nggak mungkin ditinggalkan seperti itu. Supaya ada kebijakan dari sekolah ini, anggap aja itu sebagai ganti pengabdian yang selama ini tempat ini belum bisa menempatkan mereka. Gantinya kan seperti itu, sama pengabdiannya kan sama. Terus yang untuk scan apa itu namanya? Scan ijazah, ya dikasih yang asli saja saya kira. Tadi Pak Ustadz kan bilang nggak terlalu sulit. Sekarang ini Pak Ketua ini dulu kan belum ketua, sekarang ketua. Kebijakannya udah lain. Jadi mungkin nantinya untuk mempermudah supaya scan ijazah itu bagi yang mereka ini jangan sampai dipersulit. Kalau memberlakukan aturan yang baru, ya nanti pada mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum lulus di sini. Kalau yang sudah lulus kan juga kesulitan ya, mereka juga sudah berkecimpung untuk mencari nafkah. Saya kira itu Pak Ketua. Bisa diterima ya? Baik, saya belum selesai tadi. Teman-teman sekalian, biar kita sama-sama enak. Yang sudah tadi kan pengabdian 2 tahun, sudah saya setuju itu sudah. Di mananya kan belum ngomong saya tadi. Di mananya? Apa kami cari atau nyari sendiri atau cari sendiri katanya, cari sendiri kan bisa di negeri, bisa swasta, enggak apa kan, enggak apa. Tapi clear mulai kapannya itu, tanggal ini sampai 2 tahun selesai. Tapi juga jangan lupa yang belum hafal diselesaikan hafalannya. Ya jangan lupa itu. Saya sering ngajar yang 2 tahun saja sudah saya penuhi, yang hafalannya enggak dipenuhi kan repot juga. Dikasih. Berarti saat ini pun saya juga bisa mengambil ijazah saya, Ustaz ya. Cukup memberitahukan SK saya dan juga ijazah hafalan saya. 10 juz semua loh yang penting. Ya. Kalau nggak 10 juz maka kita nggak akan wisuda, Ustaz. Nah, yang penting 10 juz. Sampaikan nanti ya. Tadi sudah saya sampaikan kan, yang sudah pengabdian 2 tahun sudah clear ya. Dan kan pengabdiannya di sekolah masing-masing, karena kan saya juga sudah di sekolah negeri, Ustaz. Berarti cukup saya kasih tahu SK-nya saya saja. Karena saya sudah lebih dari 2 tahun, gitu kan? Iya, saya sudah tahu sudah jelas. Saya ulangi lagi ya. Yang sudah mengajar mengabdi 2 tahun dan sudah 10 juz, silakan ambil. Masuk berubah lagi. Jelas kan? Oh, berubah lagi rasanya ini. Sudah clear ya? Saya kira sudah clear ya. Jadi kan ini yang dipersoalkan, itu ijazah yang belum keluar. Ijazah asli, iya ijazah asli, ojo sampai ijazah palsu. Ijazah palsu, wah, isok dadi gawe ngawur, isok dadi sidang gak karu-karuan. Ya, ijazah asli ya, ngomong ijazah asli ya. Ini nanti kalau sudah mereka bekerja di luar, mereka sudah melakukan pengabdian sekolah di luar, mencari sendiri sudah 2 tahun bahkan 2 tahun setengah, ya tinggal menunjukkan saja surat dari sekolah tersebut, bawa ke sini. Sambil ya sudah tahun tak lebih ya tambah untuk bonus sambil hafalan 10 juz, habis hafal wis langsung dicukup ini kan gampang, wis paham ya. Khawatirnya nanti juga berbeda lagi. Enggak, iki direkam. Jadi rekaman ini sebagai bukti daripada pertemuan pagi hari ini. Apa mau apa lagi? Bagaimana nasib saya, misalnya saya kan keterima di P3K dan itu harus melaporkan diri membutuhkan ijazah itu juga tadi. Loh lah ya, iki kan tak jelas no. Awakmu wis terima di P3K, artinya kan sudah mengabdi di sekolah. Belum tadi kan
belum terima SK bulan Oktober besok. Gak apa-apa, minta surat keterangan sekolahnya kan yo iso sih. Soalnya kan saya belum dapat unit penempatan yang P3K ini jika keterima di Bali. Nah itu belum. Awalnya awakmu itu kerjain di sekolah swasta. Ya gak apa-apa, minta di situ kan sudah lebih dari belum sampai 2 tahun di situ saya 1 tahun karena ya tadi kita dilemanya itu kita pikir saya bakal ditempatkan di sekolah. Bahkan saya minta ngecek ke Pak Kaprodi saya dulu sempat gimana saya dapat penempatan sekolah atau enggak. Ini lah ngono. Ane Gresik setahun. Kan nunggu kok P3K. P3K nanti kan tinggal nambah setahun meneh. Kalau nambah setahun nah berarti kan sudah 2 tahun. Nah itu diakumulasinya bisa gitu loh. Lapor diri kan membutuhkan ijazah nih, saya kan agak administratif. Ya, scan asli scan ya, scan ya, oke kayak scan sambil nanti kamu kan ditempatkan di P3K. Nah, nanti 1 tahun kemudian ini diakumulasi kan sudah 2 tahun. Laporkan ke sini kan ya laporan habis kok ngono ya. Sambil nanti untuk meminta ijazah aslinya. Kan ijazahnya belum masih di sini karena kan di sini menerima scanan loh ya. Yes. Saya izin bilang ke Pak Zen, berarti nanti yang dikasih nggak ada stempelnya nih Pak? Gak ono, asli. Asli kayak teman saya ini tanpa stempel. Iya. Oke ya, wis. Clear ya. Siapa lagi? Apa kamu? Ya Pak, bagaimana dengan saya yang mengajarnya tidak di sekolah formal seperti kursusan seperti itu? Apakah itu dihitung sebagai pengabdian juga? Sedangkan saya sudah menunggu dari tahun 2020 sampai 2025 ini belum ada sama sekali tawaran untuk pengabdian. Bapak Zen, kebijakannya gimana kalau seperti ini? Baik, ini kan macam-macam ya. Prinsipnya kami dulu mencetak guru. Guru itu bisa formal, bisa informal, bisa PKBM. Paket itu, paket ABD. Boleh posisikannya guru kan. Di kursusan apa juga disebut guru ya? Kenapa? Tapi tunjukkan ke saya bahwa kamu sudah menjadi guru di situ mulai tanggal ini, bulan ini, tahun ini sampai dengan sekarang mungkin ya tahun. Tangan ada stempel. Jelas ya? Oke. Siapa lagi? Oh iko kan durung blas. Hafalannya sudah ya, Pak? Hafalannya mengenai scan-nya karena kan sudah ada kecolongan. Jadi kami minta supaya ya sudah sekalian semuanya dikasihkan scan ijazah selain yang asli. Lah iya itu mesti jelas ngono lho. Dikain kok kabeh. Soalnya anunya tadi bilang dapodik untuk dapodik ya. Maksudnya kan karena ada temen yang belum dapat sekolah kan. Jadi kasih aja. Lah iya rek. Jadi tak dikai apa itu scanan tadi ya. Yang di scan itu dikasih no. Tapi ijazah asli ini sih ditahan belum supaya kamu melengkapi administrasi untuk yang 10 juz sama pengabdian 2 tahun baik yang non formal maupun yang pendidikan formal ngono lho. Wis paham ya? Kamu masih ada lagi? Apa lagi ini? Berarti bisa ditentukan aktivitas maupun keputusan untuk penahanan ijazah ini ada diperbolehkan ya Caci, karena di kontrak pun tidak ada tertulis ketika kita tidak melakukan pengabdian atau kita tidak menyelesaikan hafalan 10 juz ijazah ditahan. Tidak ada poin seperti itu yang kami tahu sampai sekarang. Kami menyimpan surat kontraknya hingga sekarang. Tidak ada poin bahwa ketika kamu lulus tidak pengabdian ijazah ditahan. Tidak ada poin seperti itu. Maksud saya, karena kan selama ini di Surabaya banyak viral masalah ijazah Caci, yang mana informasi yang saya tahu segala bentuk alasan penahanan ijazah tidak diperbolehkan sesuai story panjenengan terakhir konten kemarin saya mengikuti, saya lihat juga segala bentuk penahanan ijazah maksimal akan dipidana selama 4 tahun. Nah, kami di sini itu awalnya berusaha tabain bersama kampus, berusaha bekerja sama, namun pada akhirnya banyak sekali permasalahan yang berbagai macam sampai sekompleks ini dibiarkan bertahun-tahun Caci. Dan kalau misalnya kampus tetap kekeh sama keputusannya pengabdian 2 tahun, yang mana contoh saya baru yudisium di 25 Juli kemarin Caci. Namun karena keluar regulasi yang tidak jelas di tahun 2019, saya low motivation. Saya merasa hilang arah. Namun saya ingin jadi tetap menjadi guru. Alasannya saya memutuskan daftar di bimbel tanpa ijazah S1. Untungnya bisa Caci. Saya sekarang sudah mengajar selama 4 tahun di bimbel. Alhamdulillah bahasa Inggris. Nah, itu siswa bimbel itu berarti sama itu kan pengabdian bisa. Ya guru bimbel. Setengahnya 5 juz. Ya, tambah nih 5 juz nih. Saya menemui
pengasuh itu ada yang tidak menghitung beberapa surat yang sudah kita hafalkan, jadi dianggap tidak kita setorkan. Ya, nanti. Jadi datanya tidak terrecord dengan jelas. Karena yang pertama kita terpotong COVID caci di tahun 2020, COVID semua mahasiswa dipulangkan. Jadi banyak mahasiswa ini yang kebingungan juga mau setor tapi disuruh ngulang karena yang kemarin-kemarin nggak dianggap bilangnya. Nah regulasinya nggak jelas sampai sekarang caci. Mungkin saran saya gugurkan regulasi yang nggak jelas itu kalau belum bisa Jadi gini, ya, jadi secara administrasi tadi teman-teman sudah ada yang 10 juz sudah semuanya dan tidak mengikat bahwa itu harus pendidikan formal, non formal pun bisa, bimbingan belajar, ngajar bisa semuanya karena dengan kondisi seperti ini cari tempat seperti itu susahnya bukan main ya, susahnya bukan main. Nah, tapi pesan saya tolong juga bawa nama Al-Hikmah dengan baik ya. Pihak yayasan sudah memberikan suatu kelonggaran. Scan ijazah asli oke ya untuk melengkapi tadi yang mau apa itu diterima di P3K di Bali, tinggal nanti begitu ambil ijazah asli kamu tinggal 16 tahun lagi tinggal ambil di sini ya. Sudah clear ya? Apa? Keputusan untuk keputusan untuk pengabdian ini sudah dipegang penuh oleh STKIP bukan yayasan nih. Ya, karena alasan terakhir Ustaz, kita ada videonya, ada bukti chat juga bahwa ketika Ustaz sudah menjabat menjadi ketua, beliau berdalih semua keputusan ada di yayasan. Namun qadarullah forum itu bocor Ustaz. Jadi dosen tahu kita mau datang sebelumnya itu di hari sebelumnya beliau sudah tahu, mungkin sudah persiapan berbagai macam alasan atau gimana sehingga semua itu berbeda dengan yang di lapangan. Padahal faktanya teman kami sudah 3 kali menghadap ke beliau ketika beliau menjabat, namun faktanya gini loh ya, ini kan yang kita jadikan suatu patokan, yang kita jadikan suatu pijakan, ini mediasi hari ini, mediasi pagi hari ini, semuanya sudah gamblang, ada titik terang, clear ya, scan ijazah asli tanpa ada stempel basah ya. Pengambilan ijazah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak Ketua bahwa kalian 2 tahun pengabdian non formal maupun formal dan dimanapun dan plus hafal juz Al-Quran 10 ya, seperti itu. Kalau ada yang masih 5 ya tolong dilengkapi tambah 5 meneh, lak kurang tambah 5 meneh sampai 30. Untuk data-data hafalannya itu apakah terekam dengan baik Caci? Karena mengingat kita kan teman-teman kan hafalannya sistemnya nyicil ya Caci ya. Sedangkan kita ketika nanya kita mau kita lanjut yang mana gitu Ustaz? Diulang aja karena kemarin nggak kita anggap. Rekaman dia ono data ya ada lah, masuk ke ono ya. Teman saya ada yang belum setuju tapi sudah diwisuda, kan aneh itu tadi. 10 juz belum diwisuda. Tapi sudah diwisuda. Ijazahnya belum dikasih. Ya, ijazahnya belum, cuma kan sudah wisuda itu kan cuma formalitas. Ya. Formalitas tok wisuda itu. Gitu loh ya. Yang penting kan ijazahnya, gitu loh. Nah, cukup ya saya kira ya. Kalau sudah cukup kita akhiri. Bapak izin ini menggarisbawahi beberapa keputusan tadi boleh? Boleh. Pada intinya nanti pada akhirnya semua mahasiswa mendapatkan scan ijazah tanpa persyaratan apapun ya. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, ijazah fisik bisa diambil selama mahasiswa sudah pernah mengajar di sekolah formal maupun non formal selama 2 tahun. Benar ya Pak ya? Ada suratnya. Ya ada surat dari sekolah. Ya siap. Terus scan ijazah. Scan ijazah. Yes. Hafalan. Nah, hafalan nanti itu teknis sekolahnya gimana Ustaz? Mengingat kita kan juga tinggalnya berbagai macam daerah di Jawa Timur. Siap. Ada lagi? Pengambilannya gimana? Pengambilannya hari ini apa-apa? Scan ijazah gimana lo? Wes, tanpa ada syarat apa-apa ya. Oke. Pengambilan hari ini juga sudah boleh ya? Kalau suratnya ada apa? Sudah ada surat. Ya wes. Sertifikat ijazah. Iya. Wes disiapno oke iso gampang iku wah. Wis gak angel-angel iki. Surabaya ana nyelesekno ngene iki ya toh. Saya kira itu semuanya sudah happy ending dan semuanya sudah saling mengerti dan memahami mediasi pada pagi hari ini. Saya kira saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua dan seluruh para dosen, ustadz, seluruh saudara-saudara sekalian yang sudah lulus dari keguruan dan ilmu pendidikan Al-Hikmah, dan mudah-mudahan kalian setelah lulus ini juga mendapatkan apa yang kalian impikan kerjanya. Bawa nama baik sekolah Al-Hikmah. Saya kira itu, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.